Pengertian residip, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Residip hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Pembagian pengulangan residip, yang pertama ada residip umum, semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa, residip pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Kemudian ada residip khusus, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Memberatkan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residip kejahatan dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan tertentu sejenis. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Kemudian, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393. Syarat itu tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan first break, pembebasan dari segala tuntutan, dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding kasasi. Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk pemeriksaan perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa terdakwa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutnya sudah daluarsa. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa langgaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pasal 216. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam pasal 3, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah: pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu, jadi jenis kejahatannya sama. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan, penghinaan, dan berhubungan dengan penerbitan percetakan. Dengan demikian, maka
Dalam sistem KUHP, tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip, pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian diulangi dengan kejahatan yang terdahulu sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau beshiking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Yang kedua, ada residip pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residip pelanggaran. Pertama, ada pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran terdahulu. Ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran pidana denda diganti atau ditinggalkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Kemudian residip di luar KUHP. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika. Deal untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Kemudian, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Deal dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada 1 tahun dan ada 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh atau sepertiga dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2.